Selaku pengurus FBKK Provinsi Jawa Timur sekaligus hari ini selaku narasumber yang saya hormati para wakil SMK Negeri 1 Singosari, serta yang saya hormati Ibu Sri Sumiati selaku Ketua BKK SMK Negeri 1 Singosari, serta Bapak Ibu semuanya yang ada di aula hari ini. Yang saya banggakan, saya cintai semuanya. Puji syukur kepada Allah SWT pada hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita mohonkan syafaatnya di hari akhir nanti. Ibu Bapak, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya di dalam kegiatan workshop hari ini. Semoga kegiatan yang telah diprogramkan dan direncanakan nanti selama 1 hari itu bisa berjalan dengan lancar. Tentu harapan kita semuanya adalah nanti bisa meningkatnya penelulusan tamatan di SMK Negeri 1 Singosari seperti yang telah tertuang di amanat dari Perpres nomor 68 tahun 2022 terkait dengan basic tadi, Bapak Ibu. Tentu di sini manfaatnya adalah bagaimana kepekerjaan lulusan khususnya adalah pendidikan vokasi ataupun SMK, dan khusus hari ini adalah SMK Negeri 1 Singosari. Di dalam tracer tadi tentu di sana banyak instrumen-instrumen yang harus kita penuhi, yang harus kita isi, sehingga di sini sangat berharap besar bagaimana peran serta seluruh pihak untuk bagaimana mengisi ataupun melakukan di dalam pengisian tracer tadi. Dari situ nanti akan didapat Bapak Ibu bagaimana perkembangan sehingga nanti bisa untuk ditindaklanjuti menyusun program-program berikut dari hasil tracer tadi. Tentu di sini akan dikoordinasi atau dikoordinir oleh pengurus BKK yang terkhusus di SMK Negeri 1 Singosari. Oleh karena itu, Bu Sri, kami mohon untuk tidak berhenti untuk berperan serta aktif untuk bagaimana selalu mengingatkan, bagaimana untuk memberikan arahan ataupun dukungan motivasi terkhusus juga pada tamatan ya Bu Sri ya. Bagaimana peran serta tamatan kita, alumni kita, sehingga program tracer study nanti bisa berjalan dengan baik dan benar-benar bisa mengukur bagaimana tingkat keterserapan kepekerjaan lulusan terkhusus adalah di SMK Negeri 1 Singosari. Dan terima kasih Ibu Bapak dan tentunya kepada Bu Indah selaku Wakahumas telah terlaksananya kegiatan hari ini. Tentu di dalam kegiatan workshop hari ini adalah juga dalam rangka pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan skema pemadanan dukungan lanjutan tahun 2023, dan tentu di dalam hal ini juga erat kaitannya dengan program-program yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Singosari. Dan selamat datang kami sampaikan kepada Pak Tori
di SMK Negeri 1 Singosari. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di dalam menyambut ataupun nanti di dalam kami bersikap untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Bapak, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri sambutan saya, izinkan saya akan membuka acara pada hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan workshop Tracer Study atau penelusuran tamatan di dalam program kegiatan SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan Lanjutan tahun 2023 di SMK Negeri 1 Singosari pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023. Saya nyatakan resmi dibuka dan bisa dimulai. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumiki atas sambutan dan pembukaan acara pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian progres Tracer Study SMKN 1 Singosari tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Nursanti SPD selaku Wakapolres SMKN 1 Singosari. Kepada Ibu Ida, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sumija SPD MSI selaku Kepala SMK Negeri 1 Singosari. Yang saya hormati Bapak Tori Adi Surya SPD GR selaku narasumber. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf. Yang saya hormati Ibu Sri Sumiati SPD selaku Koordinator BKK. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Kakomdi dan Wali Kelas 12. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa Tracer Study ini adalah bermanfaat salah satunya untuk menelusuri tamatan atau alumni, istilahnya adalah BMW, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Nah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu kami sudah menyampaikan ke Kepala Konsentrasi Keahlian. Jadi kami mendapatkan tugas mengenai Tracer Study dan sudah kami sampaikan ke semua kakonsli masing-masing. Dan alhamdulillah kami sudah merekap dari hasil partisipasi alumni khususnya di tahun 2022 yang sejumlah 842 sudah bersedia mengisi 175 jawaban. Jadi anak-anak kita atau siswa kelas 12 yang sudah lulus di tahun 2022 ini sudah bersedia mengisi. Dan kalau dilihat dari paparan di depan, ini ada sekian persen dari beberapa konsentrasi keahlian yang sudah mengisi di Tracer Study. Kami ucapkan terima kasih karena sudah menghimbau dan juga meminta anak-anak mengisi. Akan tetapi dari program Tracer Study ini diharapkan 100% siswa semuanya mengisi. Apakah siswa tersebut dalam keadaan sekarang sudah bekerja, berwirausaha, ataupun masih mencari kerja. Mbak Wibi di kepalanya itu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami sengaja mengundang termasuk Bapak Ibu Wali Kelas. Kenapa? Karena kami mengharapkan bahwa program Tracer Study ini harus banyak didukung selain oleh Bapak Kepala Konsentrasi Keahlian dan juga mohon dukungannya dari Bapak Ibu Wali Kelas. Meskipun wali kelas yang di tahun lulusan 2022 kemarin tidak hadir di sini, akan tetapi kami mengenalkan bahwa di wali kelas 2023 ternyata ada program Tracer Study, dan paling tidak dengan Bapak Ibu menjadi wali kelas itu ada
hubungan, artinya dari pihak siswa itu lebih mengenal dari Bapak Ibu wali kelasnya, sehingga untuk mengajak siswa tersebut mengisi tracer study itu masih segan ataupun sungkan sehingga bersedia. Kenapa? Karena hal ini juga pernah saya lakukan. Jadi pengalaman saya beberapa tahun yang lalu mengajak siswa, kalau misalkan saya berada di kelas TPM, saya tidak mengalami kesulitan. Kenapa? Karena ada ikatan batin, saya pernah mengajar ke siswa tersebut. Akan tetapi kalau saya pernah di kelas lain, begitu saya meminta atau menghimbau siswa tersebut untuk mengisi, ya non saya malah diblokir Bapak Ibu. Kenapa? Ya mungkin karena tidak mengenal saya, atau mungkin saya terlalu setengah makso, jadi langsung diblokir. Nah, saya tidak bisa dihubungi, saya tidak bisa menghubungi lagi. Nah, jadi mohon Bapak Ibu wali kelas yang sekarang berada di tahun 2023, kurang lebih sekitar 2 tahun ke depan, jangan keluar atau live dari grup kelas tersebut. Kenapa? Karena kita masih harus memantau dan masih menjadi PR kita untuk mengetahui bahwa siswa tersebut sekarang ini berada di posisi mana. Selanjutnya saya sedikit memberikan gambaran dari tracer study. Jadi tracer study ini yang pertama kita daftar dulu dari SMK masing-masing, dan ini sudah kita laksanakan dengan Busri. Jadi kita daftarkan SMK dulu melalui surel, dan saya ucapkan terima kasih. Saya kemarin sudah dibantu oleh Bu Nisbu untuk pendaftarannya. Kemudian isian untuk alumni. Jadi alumni ini mengisi berdasarkan NISN atau NIK. Jadi data semuanya itu sudah terekam, dan setiap alumni bisa mengisi berdasarkan NISN atau NIK-nya. Kemudian kita bisa langsung masuk dan mengisi sesuai aplikasi dari tracer study ini. Nah, selain itu dari industri itu juga diminta mengisi. Artinya apa? Artinya beberapa industri yang ditempati bekerja maksud saya siswa yang bekerja di perusahaan tersebut itu juga mengisi tracer study-nya, termasuk industri pasangan. Jadi sekali lagi mohon bantuan dari kepala konsentrasi kalian juga mengirimkan link dari tracer study ke Bapak Ibu pimpinan perusahaan atau yang Bapak Ibu punya nomor kontaknya. Memang hal ini tidaklah mudah Bapak Ibu, karena setiap tahun memang tracer study ini selalu diagendakan, tapi kita harus selalu berupaya bagaimana caranya supaya pengisian ataupun tracer study ini bisa terisi 100%. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan, sehingga kami sengaja mengundang Bapak Kori. Kami mohon arahan dan bimbingannya, kira-kira trik-trik apa yang harus kami lakukan sehingga kita bisa mengisi tracer study dan anak-anak bisa berpartisipasi sehingga mencapai 100%. Dan kapan hari Bu, kami pernah diundang, saya bersama Pak Harto, acara tracer study di Dinas Provinsi, bahwa kita ini di absen Bapak Ibu. Jadi satu-satu dipanggili hasil tracer study itu berapa persen, dan kita dihimbau ya kalau bisa Jawa Timur harus 100%. Bagaimanapun caranya, ya mungkin kita harus menelpon atau menghubungi siswanya satu persatu. Saya sampaikan juga kendalanya sebenarnya banyak Bu. Yang pertama, mungkin anak-anak juga nggak punya paketan Pak, karena kadang nggak punya duit, itu yang pertama. Yang kedua, siswa kami itu banyak bekerja di tambang.
Nah kalau di site atau di lokasi, nah terkadang jaringannya terganggu. Nah itu yang menyebabkan kami juga beberapa kali harus menghubungi siswa tersebut supaya mencari waktu saat tidak berada di site atau lokasi bersedia untuk mengisi tracer study. Dan itu tidak satu kali, dua kali, berkali-kali. Nah mungkin alasan itu yang membuat kami beberapa itu diblokir sama siswanya. Nah, mengenai bagaimana cara pengisian nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Nanti mungkin yang pertama supaya waktunya juga tidak terlalu banyak, mungkin Bapak Tori langsung saja menyampaikan terkait tracer study secara lebih rinci dan termasuk juga trik-trik supaya kita ini partisipasi yang diisikan oleh anak-anak bisa mencapai 100% dari pengalaman Pak Tori selama berada di BKK. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Linda terkait penyampaian progres penelusuran tamatan atau tracer study untuk peserta didik atau tamatan peserta didik dari SMK 1 Singosari tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, kita masuki acara yang selanjutnya yaitu acara inti pemaparan mengenai penelusuran tamatan atau tracer study yang akan disampaikan oleh Bapak Tori Adi Surya SPD. Kepada Bapak Tori, kami persilakan. Guru SMK Negeri 1 Singosari. Ini sebenarnya awalnya saya juga tentu merasa luar biasa. Saya merasa berhormat Bapak Ibu terundang di sini di SMK 1 Singosari. Saya isi workshop tracer study, workshop penelusuran tamatan dari 2020 sampai sekarang. Bahkan pernah isi di 52 kepala SMK program 4 tahun tracer study-nya SMK yang 4 tahun itu sejauh timur itu hanya 52 SMK. Tapi saya rasa dengan sama besar SMK Negeri 1 Singosari ini menurut saya suatu kehormatan bagi saya berada di sini. Terima kasih atas undangan yang diberikan. Dan memang dalam kondisi ini tadi baru disiapkan untuk kondisi teknisnya untuk yang mikrofon mobile-nya, jadi harus yang setting dahulu. Kenapa SMK 1 Singosari bagi saya kami luar biasa karena nama besarnya sudah ada di Jawa Timur. Bahkan yang melopori BKK Jawa Timur sejak 2014 memang berangkatnya dari SMK Negeri 1 Singosari. Jadi periodik di forum BKK Jawa Timur itu sudah 3 kali kepengurusan. Yang pertama adalah zamannya Pak Fahmi. Lanjut setelah itu Pak Bahrul SMK 6 Surabaya. Lalu Desember kemarin berganti ke Malang lagi, SMK Bina Usaha Dampit Bu Siti Maimunah. Jadi sebenarnya memang yang mengawali BKK Jawa Timur itu dari Singosari. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Zamannya Budia. Saya izin berdiri boleh Bapak Ibu? Nggak kelihatan. Baik, izin berdiri. Bapak Ibu, saya sekilas ingin bertanya. Ini di sini guru saya tentang BKK itu dari sini juga, Bu Durjan Dinastiti. Bu Anestiti sekarang sakit ya, sakit. Bu Dia
terus lagi senior saya ada Bu Winda ya. Jadi sebenarnya ini memang dedengkotnya BKK Jawa Timur itu pusatnya dari negeri 1 Singosari. Ya. Ini luar biasanya, makanya saya merasa sebuah kehormatan yang luar biasa bisa hadir di sini, dihadirkan di negeri 1 Singosari. Dari 2020 waktu itu saya sempat berpikir, ini kalau workshop prestasi seperti halnya 1 Singosari, 5 Surabaya, 3 Boyolali, siapa aja sih narasumbernya? Saya sempat mikir seperti itu. Dan sampai pada akhirnya hari ini berkesempatan di sini. Jadi Bapak Ibu, Karena dia sakit ya. ini SMKN 1 Singosari izin bertanya, Revit 2019 atau CW 2020 startnya? CW ya, berarti 2020. Ya, jadi blok rekrutnya memang dari Revit awalnya 2019, CW 2020, baru PK 2021 gitu. Jadi ada yang startnya 19, ada yang startnya 2020, ada yang 21, bahkan yang ada gap. Maka dari itu adanya gap dibentuk kemitraan yang ada. Pertama, sinkronisasi kurikulum. Agar gapnya makin sempit, maka industri diminta untuk turut serta menyusun kurikulum. Gapnya makin sempit. Yang kedua, PJB atau teaching factory. Agar anak-anak terbiasa dengan job pekerjaan dari industri. Jadi gapnya makin sempit begitu. Mereka terbiasa dengan pekerjaan dari industri sehingga makin sempit gap yang ada. Dilanjut lagi yang ketiga, expert dari Dudi, guru tamu. Agar pembelajarannya fresh. Apa yang didapat dari industri itu lebih up to date daripada guru yang menyampaikan. Sehingga guru tamu atau expert dari Dudi itu menjadi penting. Yang keempat, ini PKL, prakerin 6 bulan minimal. Lanjut yang kelima, ini sertifikasi. Ini diuji oleh industri. Nah, ini kalau di sini lisensinya barangkali sudah P3 itu luar biasa. Kalau masih LSP P1, saya rekomendasikan untuk upgrade ke P3. Ternyata ada SMK yang punya lisensi LSP P3. Nah, ternyata dari beberapa bidang keahlian itu posisi BNSP untuk LSP sertifikasi ini beragam boleh. Kalau rata-rata di teknik kita mengeluarkan sertifikasi P1 begitu, reject sama industri. Kadang tidak digunakan. Tapi kemarin saya ngisi materi di 2 Boyolali Tulungagung, ternyata di PHRI, di perhotelan itu luar biasa, sangat available, diterima. Jadi sangat diperhitungkan. Jadi beberapa bidang keahlian itu memang skeptis tentang BNSP-nya. Tapi kalau sudah LSP P3, nggak akan ditolak. Jadi kalau nantinya masih P1, ada kesempatan untuk upgrade ke P3 agar nantinya sertifikasi kompetensi ini lebih mengenal lagi dan diuji lebih komprehensif oleh industri. Yang keenam, guru magang, upskilling, reskilling. Ini memastikan guru-guru di SMK ini up to date dengan kondisi yang di industri, lebih terkini, lebih faktual. Agarnya Bapak Ibu guru yang ada itu mengerti kondisi faktual di industri, maka guru harus dimagangkan secara berkala, upgrade keilmuan. Yang ketujuh ini riset terapan. Riset terapan itu dasarnya dari 3. Permasalahan yang ada di SMK, permasalahan yang ada di industri, permasalahan yang ada di masyarakat. Dari ragam permasalahan yang ada di tabulasi, dijadikan solusi, carikan solusi bersama antara SMK dengan industri, melakukan riset terapan. Yang ke-8 saya mencatat langsung ke 9. Ini program beasiswa. Saya ingat betul 2017 termasuk bersama Singosari datang ke Inkan, kita sama-sama dapat program beasiswa di mana anak diseleksi semester 5, semester 6 dapat beasiswa 250 per bulan untuk anak yang lolos. Konsekuensinya setelah lulus dia PKBT selama 2 tahun. Nah itu termasuk program beasiswa. Tambah lagi seperti halnya ikatan dinas ataupun di Bahala. Kita sering dapat bantuan alat dari perusahaan-perusahaan untuk anak-anak ready to use agar setelah lulusnya berarti familiarisasi alat atau mesin yang digunakan belajar adalah real dari industri. Nah ini adalah program di Bahala. 1 sampai 9 ini sebenarnya menunjang angka 8 Bapak Ibu. Angka 8 apa? Komitmen serapan lulusan. Maka tadi di awal lulusan kita 6 sampai 9, 6 sampai 7
yang diminta industri adalah 8/9. Dengan kurikulum yang disusun bersama, gamenya makin sempit. Dengan adanya teaching factory, anak-anak terbiasa mengerjakan job dari industri, makin sempit lagi. Ketika nanti ada guru tamu, materinya anak-anak lebih fresh, makin sempit lagi. Ketika anak-anak makan PKL 6 bulan, makin sempit lagi. Ketika lulus diuji sertifikasi oleh industri, makin sempit lagi jamnya. Ketika nantinya gurunya upgrade, upskilling, reskilling, makin sempit lagi gap yang ada. Belum lagi dengan riset terapan ataupun di bawah. Harapannya apa? Ini anak-anak ready to use, sehingga kualitas yang diluluskan dengan harapan dari industri makin linear, makin sejajar. Jadi 1-9 ini penunjang yang 8. Fokus utamanya komitmen serapan lulusan agar ini anak-anak ready to use langsung bisa digunakan. Saya lanjutkan. Sekilas tentang landasan BKK ini cukup luar biasa Bapak Ibu. Karena yang mendasari pertama di sana adalah Permenaker nomor 39 2016. Jadi BKK ini cukup berat kerjanya karena tadi bagian outputnya, bagian pemasaran untuk suplai ke demand BUMN. Nah ini makanya sampai Permenaker yang mengatur itu Permenaker. Ini sekilas kalau dengan cek di bagian ke-6 BKK pasal 31-36, organisasi yang minimal itu ada 3 bagian. 3 bagian BKK ini adalah IPK, informasi pasar kerja, bimbingan penyuluhan jabatan karir, dan pendaftaran pengantaran kerja. Kalau nantinya BKK di sini diimprove ternyata timnya lebih dari 3 ataupun yang lainnya, tambah IT, tambah publikasi dan lainnya boleh, tambah pelatihan, training dan lainnya boleh. Tapi 3 itu wajib ada. Yang bilang apa? Permenaker. Yang 3 ini IPK, bimbingan penyuluhan jabatan karir, dan pendaftaran pengantaran kerja. Yang pertama IPK, ini informasi pasar kerja. Ini yang bertugas verbal broker, memverifikasi validasi lowongan pekerjaan. Jadi dia yang mencari lowongan pekerjaan, mencari informasi. Ketika nantinya itu ada, dia akan memverifikasi dan validasi apakah benar agar tidak terjadi lowongan pekerjaan box. Ini ketika ada loker-loker yang bersebaran box itu berarti IPK tidak bekerja. Jadi IPK tugasnya seperti itu. Berikutnya bimbingan penyuluhan jabatan karir. Ini kalau saya boleh usul, ini tim yang ada di sini adalah orang-orang yang capable tentang KKNI. Kenapa demikian? Industri punya skema sendiri, dunia pendidikan punya spektrum kurikulum sendiri. Titik temunya di KKNI, Kerangka Kerja Nasional Indonesia. Agar anak tahu, ternyata setelah lulus dia tidak segera protes, misal gajinya sedikit. Pak, gaji saya kok sedikit. Kenapa ini? Berarti dia harus paham tentang UMK, UMP, ditambah lagi level pekerjaan. Anak harus paham saat duduk di bangku SMK, level 2 ini helper, level 3 ini operator, level 4 ini supervisor, level 5 manajerial. Jadi mereka harus paham. Jadi KKN ini juga harus dipahamkan sehingga ketika mereka lulus mereka tidak akan bingung tentang gaji yang mereka terima. Karena ini sudah relevansi dari UMK UMP ditambah dengan level pekerjaan. Ditambah lagi bimbingan penyuluhan jabatan karir ini, kalau saya boleh usul, ini dipasang orang-orang yang futuristik, yang membaca peluang jangka panjang. Dimana kita tahu ada banyak peluang pekerjaan yang tutup, ada peluang pekerjaan baru yang buka. Kita tahu sekali bagaimana akuntansi, keuangan lembaga, moratorium tidak boleh buka jurusan baru itu. Lagi kita juga tahu bagaimana jurusan sekretaris terdisrupsi dengan kita juga buka HP saja. Oke Google, tolong buatkan alarm dan seterusnya. Jadi pekerjaan sekretaris terdisrupsi dengan Google Assistant dan banyak aplikasi asisten lainnya. Ini tantangan, berarti bimbingan penyuluhan jabatan karir ini orang-orang yang open mind. Bagaimana dia membaca peluang pekerjaan di masa mendatang. Seperti halnya paham tentang content creator, content writer dan lainnya. Ini saya alami Bapak Ibu. Saya alami 4 tahun yang lalu. Saya datangkan perusahaan sudah 4 kali, 5 kali. Ada satu anak perempuan kelas 12, dia tiap datang hanya absensi, menulis keterangan sudah bekerja. Sampai saya tanya, kenapa kamu tidak ikut rekrutmen? Saya udah kerja, kerjamu apa? YouTube Pak, kamu di content creator? Bukan Pak. Saya coba jelaskan. Ternyata dia gajinya 1.500.000 satu bulan, dapat makan siang, kerjanya jam 8 sampai jam 3. Kerjaannya cuma operator view YouTube.
Jadi dia datang begitu berhadapan dengan 10 HP yang tertancap sama kabel charger sama koneksi internet yang sudah terpasang. Tugasnya ngapain? Nah, ya saya hanya melihat link yang dikirim bos saya di 10 HP itu. Ya mungkin karena dia perempuan merasa nyaman dengan gaji 1,5 dan pekerjaan yang santai begitu. Kan 10 layar itu tidak mungkin dipantengin pakai 2 matanya. Sehingga pastinya dia hanya operator saja menjalankan regulasi view. Makanya kalau di sekarang ada yang jual like, ada jual view, itu ada memang. Dan itu pekerjaan yang 4 tahun, 5 tahun lalu luar biasa. Jadi di bagian 3 yang kedua adalah bimbingan penyuluhan jembatan kali. Saya berharap nanti BKK yang bagian ini dipasang orang-orang yang futuristik, yang open mind terhadap perubahan-perubahan. Yang ketiga, pendaftaran pengantar kerja. Ini harapan saya dipasang orang-orang yang mobile, yang bisa driver. Jadi jam mengajarnya sedikit, sehingga ketika mengantar kerja dan lainnya ngurus siapa begitu dia lebih longgar. Nah, berkaitan dengan bagian organisasian. Selanjutnya ini regulasi. Regulasi ini STD, surat tanda daftar dari Snaker. Kalau tidak ada STD dari Snaker, panjenengan mengadakan job fair, Pak Yoyo datang ke sini sama Satpol PP, dibubarkan besar. Karena tidak ada surat tanda daftar dari Snaker. Tapi kalau panjenengan punya, ditambah lagi papan nama BKK di depan, nomor STD-nya dipasang, selesai. Panjenengan panjangan tangannya dari Snaker untuk melaksanakan rekrutmen maupun job fair. Nah, ini dana bos untuk BKK Bapak Ibu. Permendikbud nomor 63 tahun 22 di lampiran 1 tentang penggunaan BKK. Ini kita tidak bisa capture sangkut terus pada akhirnya untuk bisa dianggarkan tidak bisa. Karena semuanya sekarang PBD, perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data ini berarti acuannya adalah rapot pendidikan Bapak Ibu. Rapot pendidikan ini inputnya 3. Yang pertama AMBK, AKM. Yang kedua Sulinjar. Nanti Bapak Ibu guru GTK juga isi Sulinjar. Tambah lagi yang ketiga adalah tracer study. 3 ini ditabulasi menjadi rapot pendidikan. Rapot pendidikan di breakdown LK1 sampai LK5 kalau dulu. Sekarang mudah sekali ada download rekomendasi. Ketika kita ambil rekomendasi, kita akan dapat data di mana apa saja yang mesti dikembangkan. Sehingga pembiayaan anggaran sekolah RKS integrasinya bisa mengacu dari rapot pendidikan dan rekomendasi rapot pendidikan. Itu yang dinamakan perencanaan berbasis data. Sehingga ini sekedar mengatur di mana BKK bisa available dianggarkan lewat BOS. Hanya saja regulasi dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan RKS-nya tetap PBD, perencanaan berbasis data. Lanjut, ini ekvivalensi beban kerja per minggu Bapak Ibu. Sebelum ini pasti panjenengan tahu dulu kepala sekolah itu harus ngajar minimal 6 jam. Nah karena ini makanya full manajerial. Begitu juga ternyata koordinator BKK itu punya ekvivalensi jam di pasal 6 ayat 1 huruf D sebanyak 2 jam. Hanya koordinator BKK-nya saja yang dapat. Memang beberapa di Dapodik belum integrasi secara maksimal, sehingga ini terus dikawal permen ini. Kalau kepala itu langsung, tapi yang BKK ini terus dikawal. Karena dulu permintaannya ketika teman-teman BKK itu di nasional itu mintanya ya 12 jam, setara dengan 12 jam, setara dengan 8 jam, 6 jam. Akhirnya di ACC pertama 2 jam, sampai sekarang belum ada perubahan. Dan ini memang ada ekvivalensinya. Lanjut Bapak Ibu, ini kebijakan eksponensial yang mungkin bisa menjadi referensi bagi kita semua. Kita coba cek yang pertama. Ini tahun 2000 ke belakang, lulus cari kerja ini panjenengan ingat mungkin anak-anak setelah lulus bawa map coklat cari pekerjaan. Ingat ya? Dan mereka cari pekerjaan. Itu adalah pola-pola lama, di mana lulus ada masa tunggu, mereka cari pekerjaan dengan map coklatnya, amplopnya begitu. Tapi paradigma pendidikan berubah, bergeser semakin cepat dan semakin maju. Akhirnya lulus langsung kerja. Lulus langsung kerja ini SMK SMA yang terkait akhirnya mendatangkan perusahaan setelah pasca kelulusan, kegiatan kelulusan, perusahaannya datang diundang. Ada rekrutmen kerja, ada job fair dan lainnya. Nah, ini pola yang berkembang. Lambat laun berkembang semakin maju paradigma pendidikan.
yakni adalah kerja sebelum lulus. Kerja sebelum lulus. Kerja sebelum lulus ini panjenengan pasti melakukan seperti halnya rekrutmen sistem hijau. Ketika dia di semester 5, semester 6 direkrut, kerja keterima, nanti kerjanya baru setelah lulus. Makanya ini sudah dikatakan kerja sebelum lulus. Ini eksponensialnya lagi adalah di PKL langsung kerja. Nah, ini PKL langsung kerja ini pernah saya terapkan di 4 sampai 5 industri. Yang paling dekat di sini PT Aprakarya Sakti Gumilang, Karangploso Pabrik Kaleng. Dulu itu saya sering singgungan dengan magangnya anak Singosari di Jatimpa, di Agung Hidrolik gitu ya, karena sama-sama di teknik. Di Aprakarya Sakti Gumilang kontak HRD-nya, Pak Tori saya butuh anak PKL sejumlah 5. Saya kirim lah 20. Muring-muring. Ini kenapa kok bisa dikirim segini? Tidak ada tempatnya. Saya bilang ini pola baru. Pola baru apa bangkit? Polanya demikian. Panjenengan seleksi 20 orang ini menjadi 5. Seleksinya menggunakan pola karyawan. Selama ini kan jenengan rekrutmen ke sekolah saya, PKL juga dari anak saya. Kita peringkas formulanya. Formulanya seperti ini, saya punya ide. 20 anak jenengan seleksi karena jenengan butuhnya 5, ambil 5. Seleksinya pakai pola karyawan. Nanti 15 yang jelek bakal balikin ke saya jual ke perusahaan lain. Yang 5 ini tolong benar-benar diberi kesempatan PKL dalam artian unjuk kerja. Jadi sebelum PKL dia diseleksi, selama PKL dia unjuk kerja. Setelah selesai PKL mereka harus dengan rekrut. Kecuali dalam masa 6 bulan unjuk kerjanya dia jelek. Terjadi Bapak Ibu, yang 3 setelah PKL dibalikin, yang 2 langsung direkrut. Makanya kami berani katakan di sini adalah PKL langsung kerja. Kebayang kalau tempat PKL-nya SMPN 1 Sungasari yang luar biasa semuanya, tempat magangnya bisa melakukan pola seperti ini. Ini adalah mempercepat proses ke output. Akhirnya integrasinya ada. Jadi BKK Humas di bagian waktu tidak kerja sendirian. Proses untuk terlibat untuk mempercepat keterserapan dari sejak PKL. Makanya kami berikan nama ini kebijakan eksponensial. Kami lanjutkan, ini smart PKL Bapak Ibu. Jadi mungkin kita ingat pandemi yang mengawali presensi kita menggunakan digital. Nah, sebelum itu juga kami melakukan aplikasi smart PKL di anak-anak kami. Jadi sebelum BKD Jatim ada presensi begitu, anak-anak kami PKL sudah menggunakan aplikasi digital, mobile phone. Jadi jurnal PKL itu, jurnal PKL sih sudah digital juga ya, sudah pakai web ya, sudah pakai mobile phone juga, ya. Integrasi dengan orang tuanya. Nah, ini yang kami harapkan. Harapannya ini bisa mempercepat proses. Tapi saya tambahin lagi di sini Bapak Ibu. Reminder pop-up. Kebayang kalau dari reminder pop-up jadi kalau kita belum melakukan presensi sama BKD tidak pernah didengarkan loh. Nggak pernah. Kebayang. Ini saya pasang reminder ini jam 7 gitu saat masuk kerja PKL anak-anak dapat reminder. Anda belum melakukan presensi. Ini kebayang kalau BKD Jatim buat seperti itu kita masih digunakan. Nah, kami membuat klasifikasi mitra industri Bapak Ibu. Ini sekedar referensi, barangkali di sini nanti bisa 7, 9 klasifikasi ataupun lebih ataupun memiliki pola lain. Sharing yang bisa kami lakukan di sini adalah, ini apakah siswa mendapat prioritas diterima kerja setelah PKL dari situ? Kalau perusahaan itu memberikan garansi kerja setelah PKL di situ, perusahaan itu kami kasih bintang 1. Terus lagi, pertanyaan kedua, apakah mendapat gaji harian, bulanan, atau mingguan? Sekalipun cuma 5.000, itu kami tandai bintang 1 lagi. Berikutnya lagi, apakah siswa mendapat makan gratis dari perusahaan, entah itu bebas atau lunch? Ketika itu dapat, kami kasih bintang 1. Berikutnya lagi, apakah siswa mendapat uang lembur, entah itu overtime atau by event untuk gaji lemburnya, itu kami kasih bintang. Tambah lagi yang kelima, apakah siswa mendapat fasilitas mes gratis? Karena banyak yang di luar kota, maka ini menjadi indikator klasifikasi kami. Dampaknya kami petakan sedemikian. Ini apa yang Sakti bilang itu di Karangploso 2 di rumah.
ini dapatnya gaji harian sama jaminan kerja. Ini kalau panjenengan cek PT Megajaya Logam, ini pabrik pengecoran logam di Ceper, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Ini benar-benar dapat 5 Bapak Ibu. Dapat 5. Jadi anak pulang dari sana rata-rata beli motor bekas 9 juta, 8 juta begitu. Ada yang nggak hedon, akhirnya tiap bulan tuh ngirim uang ke orang tuanya. Nah, ini kami buat pemetaan ini untuk identifikasi kualitas jurusan. Jadi setiap tahun rapat evaluasi PKL di tiap jurusan, peta ini kami buka. Sederhananya, kalau instrumen ini tidak kami ubah dan ternyata tahun depan rapot jurusannya tidak berubah, sederhananya utara konsentrasi karyanya tidak bisa. Jadi ini merupakan data faktual sehingga semuanya bertumbuh. Semuanya bertumbuh. Agar apa? Nantinya itu bintang 3, 4, 5 begitu. Ketika tempat PKL-nya berkualitas dan itu mempercepat proses output lulusan terserapan, ini juga nantinya bisa memfasilitasi anak belajar lebih baik. Maka dari itu bukan berarti satu yang satu itu kita langsung cut begitu, tidak. Kita pasti persuasif beliau mau bertumbuh atau tidak. Karena SMK pasti ingin bertumbuh dan kita harus memilih mitra mana yang ingin bertumbuh dengan kita. Ketika mereka tidak mau bertumbuh dengan kita, tentunya kita juga harus mencari mitra perusahaan yang mau bertumbuh. Nah, ini sebagai indikator nyata di mana kita memilah perusahaan, bukan lagi sekedar kita yang dipilih. Lanjutnya Bapak Ibu, ini tesis tadi sebagai workshop utama kegiatan yang hari ini. Ini tentang SRT tadi sekilas disampaikan oleh Ibu Humas, yang mana memang pelacakan studi alumni. Nah, ini metode tesis tadi yang selama ini berkembang Bapak Ibu. Panjenengan kita mungkin dulu ada blanko formulir pengisian jejak alumni saat mereka cat 3 jari ambil ijazah, ada blanko formulirnya begitu. Itu pola lama Bapak Ibu berkembang menjadi Google Form. Google Form itu dari real time Bapak Ibu. Senin dia mencari perusahaan A, terus dia isi Senin itu mencari perusahaan A, Selasa dia resign, Rabu kerja di perusahaan B, Kamis kita ambil datanya. Dia pasti membaca data kerja di perusahaan A yang Senin tadi. Makanya ini dari real time, makanya sudah mulai ditinggalkan semuanya berbasis aplikasi. Untuk apa? Real time. Jadi ada kerja di mana dan lainnya itu langsung berubah saat itu juga. Ini yang sedang kami kembangkan di bidang PPSMK. Ketepatan Bapak Ibu, kami merupakan helpdesk aksi bisa bidang PPSMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, ini yang nantinya setelah mitra studi selesai turun landing, kami akan launching. Kemarin mau kami launching dengan nota dinas, keburu yang dari mitra studi baru duluan. Akhirnya ini kami tangguhkan. Padahal kemarin sama Pak Wahid di LKS Jember sudah di launching, tapi modulnya belum jadi. Keburu ganti Pak Aris dan kami belum kondisikan, mitra studi sudah dapat duluan. Nah, ini aksi bisa ini panjenengan mungkin beberapa belum familiar. Jadi kalau di bawahnya KADIS kan ada 4 ya Bapak Ibu ya. PKLK saya lupa aplikasinya. Kalau SMA itu punya aplikasi namanya ISMA. Terus bidang yang ketiga ini bidang DTK, khusus tadi punya AGTK, DCC. Nah, gitu. Bidang SMK, bidang PPSMK punya aksi bisa. Ini rata-rata SMK swasta sudah menggunakan aksi bisa. Karena apa? Untuk perpanjangan izin operasional, untuk tambah jurusan, itu harus satu pintu lewat itu. Ditambah JOS PTSP, DPM PTSP, integrasinya ke JOS aksi bisa bidang SMK. Nah, ini yang beberapa kesempatan kami sosialisasikan agar nantinya tidak kaget. Karena sekarang Pak Mudianto bersama kami dan tim itu sedang merancang EKTSP agar nantinya yang dikerjakan teman-teman kepala konsentrasi kalian selama ini bersama teman-teman kurikulum berberkas-berkas itu jadi paperless. Nah, ini sedang kami siapkan berhubungan dengan tes tadi. Nah, makanya aplikasi ini menjadi yang real time, membaca yang paling faktual kondisi anak saat ini. Nah, ini tujuan tes tadi kita pasti tahu tentang keterserapan untuk membaca berapa sih yang bekerja, berapa yang kuliah, berapa yang berusaha. Untuk memastikan kalau ternyata lulusan dengan banyak yang wirausaha, ya sudah buat polanya.
menjadi SPW sekolah pencetak wirausaha atau dibuat teknoparknya, bisnis centernya, banyak inkubasi bisnisnya. Jadi dasarnya dari output lulusannya. Kalau banyak yang bekerja berarti anak-anak dilatih tes rempling, teori, derek angka, psikotes dan simulasi wawancara dan lainnya. Kalau banyak yang kuliah beda lagi. Kita akan kenalkan 6 jenis perguruan tinggi dari akademi, institut, akademi komunitas, politeknik, universitas. Itu kita kenalkan ke mereka. Jadi ini menjadi penting keterserapan mereka jadi apa untuk memastikan pola yang ada di SMK kita benahi. Berikutnya relevansi. Ini nilai tesnya Bapak Ibu. Jangan sampai jurusan A kerjanya jurusan B. SMK-nya jurusan A, lulus kerja jurusan B. Berarti ini evaluasinya mengarah yang ketiga ini. Berarti harus menjadi data utama pendukung di mana tes prestasi ini menjadi perhatian. Banyak lulusan A yang kerja di jurusan B setelah kerja lulus. Maka tahun berikutnya jurusan B ini problemnya ditambah, problemnya yang A dikurangi. Begitu juga ternyata banyak yang C yang ditambah problemnya. Jadi analisis datanya jelas, tidak asal butuh. Tapi memang kita menyesuaikan dari kondisi sertifikasinya Bapak Ibu. Tapi kebutuhan dasar adalah demand-nya. Kebutuhan marketnya ini butuh jurusan apa? Sehingga kita nyuplai itu jelas. Nah mungkin kita jualan susu ternyata market butuhnya roti. Begitu juga sebenarnya linearitas ini untuk membaca evaluasinya nanti. Nah kalau tujuan yang terakhir yang akreditasi, setiap akhir tahun pasti pada dengan kita lagi ada PKKS, ada lagi nanti 4 tahun sekali ada akreditasi. Nah ini data isian tes tadi di Kabupaten Malang, waktunya 2022 25 November kemarin. Jadi setiap 4 minggu sekali atau 1 bulan kami akan rilis di tingkat Jawa Timur dari data operator Dinas Pendidikan Jawa Timur dari data kita studi. Ini sudah luar biasa. Singosari sudah terbanyak 0,8. Kalau yang lainnya ini masih sedikit-sedikit. Ini yang tahun lalu Bapak Ibu, tahun lalu. Jadi nanti mungkin seminggu lagi, 10 hari lagi Sejatim 2160 SMK nanti akan kami blasting di forum Pak Humas dan Silaturahim Jatim FBKK. Ini kalau panjenengan cek di sini ada hijau dan merah. Kalau SMK satuan pendidikan yang belum mengisi ini pasti merah. Tapi kalau SMK atau satuan pendidikan sudah melakukan pengisian dengan beberapa pertanyaan itu langsung sudah hijau. Tanda di sini adalah tanda SMK ini PK. Tanda ini SMK PK. Ini SMK 1 Singosari, SMK 2 Singosari. Nah, tanda yang di sini ini adalah sampling. Kenapa 1 Singosari diundang atau BKK-nya humasnya dengan kepala sekolahnya untuk tanda tangan fakta integritas oleh Pak Kurniawan, Pak Kabid? Karena sampling ini nanti menjadi rapor pendidikan Dinas Pendidikan, Bapak Ibu. Jadi sekolah jenengan ini bertanggung jawab terhadap rapot jenengan. Tapi kalau yang sampling tanggung jawabnya 2, satu untuk rapot pendidikan sekolah, satunya untuk rapotnya Dinas Pendidikan. Makanya kemarin itu semua tadi wajib datang, ngisi fakta integritas, akhirnya dikumpulkan, makanya semua yang sampling capaiannya tinggi. Dampaknya beragam. Tahun lalu saya ngisi di 3 Pamekasan. Audiennya itu BKK SMK Kabupaten Pamekasan sama internal sekolah. Pertanyaannya dia ngadu, Pak, di SMK bla 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 Sumenep ini ada yang ngisi sendiri Pak. Gimana maksudnya? Dia lempar Google Form ke anak-anak, pertanyaan dibuat sama persis, setelah itu diisikan sendiri. Pakai komputernya sekolah, pakai laptopnya BKK atau Humas. Saya konfirmasi ke mitra studi, ini gimana? Pak Sulis, gak apa-apa, itu kebaca IP lognya. IP-nya kebaca, karena IP-nya kebaca, hampir bisa digunakan, dipastikan data itu tidak bisa digunakan. Dianggap malpraktek, sehingga itu datanya langsung gak sah. Jadi
itu tetap berlaku, tetap diterima, hanya untuk pemenuhan administrasi dia berapa persen begitu Bapak Ibu, atau berapa persen begitu. Tapi kalau itu digunakan dibaca oleh universitas studi kebaca, epilognya ada, ini epilognya ada, dan itu setelah ini kami sosialisasikan beberapa kali, akhirnya berjalanlah, teman-teman sudah mulai paham. Ternyata bukan hanya sekedar mengejar persentase, tapi yang paling penting adalah akuntabilitas pengisian itu. Karena secara faktual ketika anak mengisi, mereka akan memastikan isian itu sesuai faktualnya. Kadang ada SMP yang ketika saya isi begitu menyangga, yang kamu isikan kan berdasar Google Form. Google Form kan diisi oleh anak, diisi anak kan berarti faktual. Kembali lagi tadi, ketika menggunakan Google Form, validitas faktualnya kan diragukan. Senin dia kerja di perusahaan A, nanti Rabu dia udah ganti. Maka dari itu idealnya ini diisi oleh anak-anak sendiri. Jadi waktu di Pamekasan saya sampaikan seperti itu, tidak apa-apa. Silahkan kalau mau melakukan itu hanya untuk menyelesaikan administrasi saja. Tapi ketika menjadi rapat ujian atau dashboard isian research tadi internal sekolah, ada dashboardnya, infografisnya ada, itu hampir tidak bisa digunakan. Itu yang disayangkan. Itu yang disayangkan. Untuk sekitar di Singosari ini luar biasa lalu paling tinggi negeri 1 Singosari. Saya bulan lalu ini misi di Muhammadiyah Masjid. Nol. Saya ketika ngisi senang karena saya pasti bisa merubah prosentasenya. Karena dulunya 0 tahun lalu. Tahun ini pasti pecah telur Pak. Nah ini berarti suatu tantangan juga ketika saya mengisi di sini. Saya ada tanggung jawab moral untuk memastikan capaian reses tadi di tahun lalu 2022 dibanding 2023 tahun ini harus meningkat. Begitu. Ini sudah 80%. Lanjut Bapak Ibu. Ini yang paling penting Bapak Ibu, susunan tim. Ternyata sudah berjalan kan pola di sini. Dan susunan tim yang paling ideal itu adalah ketua kelas 2022. Jadi yang lulus tahun lalu jadikan tim. Alumni itu jadikan tim. Pasti ada ikatan alumninya. Maka dari itu ikatan alumni dipilih dulu untuk ketua kelasnya atau yang paling berpengaruh untuk dipastikan mereka menjadi tim internal. Berikutnya tim itu adalah wali kelas 12 2022. Wali kelas tahun lalu jadi kumpulin jadi tim, jadikan tim juga. Nanti SK atau seperti apa? Dengan wali kelas yang meluluskan lalu mereka pasti punya ikatan dekat dengan anak. Berikutnya paguyuban wali murid. Pasti panjenengan punya paguyuban wali murid. Nah itu juga harus dilibatkan. Sehingga nanti anak-anak itu sudah di rumah juga diingatkan, dari gawai juga diingatkan. Berikutnya akomli atau kepala konsentrasi keahlian. Oh ini kalau namanya ketua jurusan itu pasti punya power ke anak-anak. Anak-anak pasti mau isi kalau ajurnya, kepala konsentrasinya yang ngomong. Maka yang jadi penting untuk tim ini dilibatkan. Baru yang terakhir adalah BKK atau tim tracernya. Jadi komposisi dari tim ini harus diintegrasikan. Karena kalau nantinya ini tidak terlibat kalau satu itu pincang. Ini dari sekolah mengingatkan, temannya mengingatkan, wali kelasnya mengingatkan, kajurnya mengingatkan, BKK mengingatkan. Di rumah dia lupa. Makanya paguyuban wali murid perlu dilibatkan. Begitu. Lanjut, Bapak Ibu, kontak personal ya, hubungi secara pribadi, sama, Bu Frida, sama. Ketika saya juga melakukan di tahun lalu itu, pagi saya WA sendiri, sore saya WA dibiarin tidak dibuka, malam saya WA sudah diblokir. Nah, tapi ketika diblokir itu kesempatan kita share ke tim, nomor ini bisa diakses, silakan diserang bareng-bareng gitu. Nah, akhirnya kuat-kuatan. Kalau kita yang tidak kuat, anak yang kuat, tidak keisi di tracer. Tapi kalau kita yang gigi, kita yang uluk gitu, anak-anak juga diisi. Jadi kontak personal itu penting untuk memastikan mereka terakses secara personal. Lanjut, ini diposting statistik Bapak Ibu, dibuat konfrontasi. Jadi dibuat data per kelas. Jadi mereka dibuat tracing minggu ini capaiannya kelas ini berapa persen, kelas ini berapa persen. Terus
kami janjikan ada reward. Nantinya saya juga tidak 100% membaik, saya 98% tahun lalu. Karena memang ada anak yang meninggal, ada yang memang close kontak, gila, orangnya pindah juga, 98%. Kami mau isi pakai baju formal di 100 juga bisa, tapi tidak kami lakukan karena lebih dari kita sendiri seperti itu. Epilognya ada, jadi useless nanti 98 kerja 100 malah hilang, malah dianggap kerja kita. Ini kita buat reward. Anak-anak nantinya yang 100% tercepat saat kegiatan gathering alumni, mereka kita kasih reward. Gitu. Jadi nanti sebelum penutupan reses tadi, pasti kami adakan kegiatan gathering alumni. Jadi alumninya lulusan yang sebelumnya yang sedang di reses itu kami datangkan, mereka ada gathering, ada kegiatan dari ikatan alumni. Nah ini menjadi daya tarik rewardnya ini. Maka dari itu kami konfrontasi, mereka akan kompetitif, mereka akan racing, mereka akan ingatkan, bahkan nanti yang dia mobil itu bukan kita, temannya sendiri. Saking menggiurkan berikutnya ini, saking menggiurkannya, akhirnya teman-temannya sendiri dan isi kalah nantinya, begitu. Nah, ini step by stepnya, Bapak Ibu. Yang pertama pasti kita join group ya, join group WhatsApp personal, WhatsApp grupnya kelas, WhatsApp grupnya jurusan. Kita masuk nanti yang satu angkatan gitu. Ini spesifik. Setiap ini yang diberikan mereka ada kelompok lulusan 2022 kita masuki. Setelah itu kita publikasi Bapak Ibu. Ini wajib. Publikasinya mungkin di WA group, tapi di media sosial sekolah dan media sekolah itu wajib publikasi Bapak Ibu. Kenapa wajib publikasi? Agar anak-anak itu merasa aman. Sekarang cyber security jadi isu aktual, sehingga kalau anak-anak tidak dilegitimasi bahwa pengisian tes tadi ini aman, maka mereka juga tidak akan mengisi. Jadi pentingnya publikasi ini untuk memastikan mereka yakin dengan program ini. Ditambah lagi publikasi ini saya buat adalah publikasi nama-nama anak. Ketika sudah kurang dari 100 anak begitu ya, nama-anaknya saya list yang belum mengisi. Gitu. Kalau diakses dan lainnya, di kontak WA tidak bisa, di telepon tidak bisa, saya publish namanya. Berikut adalah nama anak-anak yang belum mengisi tracer tadi. Dapat 2 hari saya revisi, ganti lagi namanya. Jadi berkembang terus. Lama-lama sudah malu namanya muncul terus, misi ya gitu. Ini bisa terjadi. Sampai terakhir itu yang 4 anak tidak misi saya juga heran. Ini udah tebel ya telinganya. Tidak masalah saya tidak sosmed. Jadi kalau dipublikasikan tidak isi tidak apa-apa gitu. Tapi ini banyak bantu mempublikasikan nama-nama anak yang belum isi. Berikutnya hiring timnya. Tim yang menjadi enumerator tracer itu adalah tim-tim yang tadi terakomodir dari 5 segmentasi. Itu menjadi penting agar nantinya saling terkait. Nah, ini tugas enumerator. Ini startnya sebenarnya tracer tadi ini dari 2020 waktu dikumpulin di BDI Surabaya di Jawa Timur dulu ada 100 enumerator. Setiap anak yang mengisi enumerator 100 orang itu satu arah mengisi dari 8.000. Tapi 2021 proyeknya diambil ke UGM. Di UGM satu anak mengisi dapat 20.000. Itu prototipnya dari situ. Dari 2020 JTS yang ngerjain akhirnya dapat 8.000 per anak yang mengisi. Terus 2021 di bawah proyeknya oleh UGM 20.000 per anak yang mengisi. 2021 2022 launching nasional. Berarti udah gak ada uangnya habis untuk 2020 dan 2021 untuk sampling data, untuk uji materi, uji sistem, uji aplikasi. Ketika 2020-2021 dengan budgeting yang cukup menggiurkan dan besar, ketika sudah matang 2022 di launching nasional, akhirnya kita wajib melakukan tracer. Begitu ceritanya, sehingga enumerator ini adalah tim yang bertugas untuk memastikan responden tracer tadi untuk mengisi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.